Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-19 dan 20. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Di malam hari yang indah ini kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus, berseru di dalam doa kami dengan menaikkan syukur kami atas segala berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi hari hingga malam hari ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan kepada kami kekuatan Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa syukur kami di malam hari ini hanya kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Yeremia pasal 19 dan 20. Mari kita membacanya. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Sesuatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara, dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian, dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh mereka yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama dengan mereka. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotonya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdiri ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini, ke atas segala kota sekiranya
kota sekitarnya, seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras hati, berkeras kepala, dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Yeremia pasal 20. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Raja Yeremia, memukul Nabi Yeremia, dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu dan bukan Pasyur, melainkan kegentaran hati, kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri, dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkat mereka ke dalam pembuangan ke Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kukerahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, mereka akan sampai ke Babel, dan akan menuntut mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Waktu ini sama dengan semua sahabatmu, yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan. Aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau telah terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan dia. Aku telah menjadi tertawanan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku kelaliman, terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagi sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada waktu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, dan aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali itu membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku sebagai pahlawan yang gagah berani. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu roda yang selama-lamanya tidak terkumpulkan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar dan yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia melepaskan nyawa orang miskin dan tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan.
Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu telah membunuh aku selagi di kandungannya, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selama-lamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk semua berkat Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menuntun kami dalam pembacaan Alkitab kami malam ini. Saatnya kami masuk dalam tidur malam kami. Tuhan, Engkau jaga kami semua dan pelihara kami, karena kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang diberkati Tuhan, berkarya seturut dengan panggilan dan pengutusan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera, tiap pribadi, tiap rumah tangga. Inilah doa kami di malam hari ini ya Tuhan. Ampunkan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.